Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Hafidatul Hasanah dengan NIM T 2019-1333, yang kedua Muhfarahan dengan NIM T 2019-1316, yang ketiga yaitu Siti Maisyaratul K dengan NIM T 2019-1348. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode An-Nasr. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah metode An-Nasr. Nah, metode An-Nasr ini ditemukan oleh Muhammad Taufik. Metode ini memberikan kemudahan bagi seorang non-Arab untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Metode ini pula secara praktik dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan maupun non-formal. Metode An-Nasr adalah metode yang mempelajari ilmu nahwu shorof serta ilmu asbabun nuzul. Metode An-Nasr ini ditemukan oleh Taufik. Beliau berasal dari salah satu kabupaten Malang, yakni Dusun Patuk, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Metode ini terdiri dari 2 buku yang menjadi panduan dan pegangan bagi guru atau tutornya. Buku yang pertama yakni diperuntukkan bagi guru yang berisi beberapa poin penting, yaitu seperti contoh menerjemahkan kosakata Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah dan doa sholat, lalu dilanjutkan juz 30 dan juz 29. Untuk buku yang kedua berisi yakni buku pedoman dan pegangan bagi peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan metode An-Nasr. Ada 2. Yang pertama yaitu tahapan menerjemahkan Al-Quran dengan metode An-Nasr, diawali dari juz 30 dan dilanjutkan dengan juz 29 dari Al-Quran. Nah, untuk yang kedua juz ini dipilih karena materi atau isi kandungannya berisi materi tentang akidah akhlak. Selanjutnya yaitu beberapa pola atau cara untuk mempermudah penggunaan metode An-Nasr. Pola pertama yaitu menggunakan 4-3-2-1 sebagaimana pola yang digunakan bagi peserta didik yang berusia 7-12 tahun. Nah, maksudnya itu gini. Seperti contoh ya, guru itu mengucapkan kitabun yang artinya buku. Nah, guru memerintah peserta didik untuk mengulanginya sebanyak 4 kali. Gitu. Nah, yang B yaitu guru membaca kosakata seterusnya beserta arti. Lalu peserta didik mengikutinya dengan membacanya 4 kali. Yang C yaitu guru memerintahkan kepada peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 3 kali di setiap kata sampai satu ayat bertemu dengan tanda wakaf. Nah, yang D yaitu guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 2 kali sampai satu ayat bertemu dengan tanda wakaf. Nah, untuk teori pola yang kedua yaitu 3-3-2-1-4-3-2-1 sebagaimana pola yang digunakan bagi peserta didik yang berusia 7-12 tahun. Maksudnya itu yang A, guru membaca satu kosakata dan artinya lalu diikuti peserta didik dengan membacanya 3 kali. Yang B yaitu guru membaca kosakata seterusnya beserta artinya, lalu peserta didik mengikutinya dengan membacanya 3 kali. Yang C yaitu guru memerintahkan kepada peserta didik untuk membaca kosakata dan artinya sebanyak 3 kali sampai satu ayat bertemu dengan tanda wakaf. Nah, yang D yaitu guru memerintah peserta didik untuk membaca kosakata dan artinya sebanyak 2 kali sampai satu ayat bertemu dengan tanda wakaf. Nah, yang E yaitu guru memerintah peserta didik untuk membaca kosakata dan artinya sebanyak 1 kali sampai satu ayat dan bertemu dengan tanda wakaf. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu beberapa implementasi metode An-Nasr dalam menerjemahkan Al-Quran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru dapat membaca Al-Quran beserta artinya lalu dapat ditirukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu materi nahwu khusus guru yang mempelajarinya dan bagi siswa yang dianggapnya sudah memiliki kompetensi saja. Jadi maksudnya itu
guru yang mengajar Nahwu itu harus memiliki kompetensi, dan bagi siswa yang ingin diajarkan ilmu Nahwu itu juga harus memiliki kompetensi juga. Yang keempat yaitu menghafal berkelompok. Dengan pendidikannya boleh guru, boleh juga dari peserta didik yang sudah dianggap mampu. Mungkin itu beberapa implementasi dari metode An-Nasr. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi metode terjemah An-Nasr, yakni kelebihan dan kelemahan metode terjemah An-Nasr. Dalam setiap metode penerjemahan Al-Quran, seefektif apapun metodenya diterapkan, pasti akan ada saja kelebihan dan kelemahan dalam metodenya. Untuk beberapa kelebihan metode terjemahan An-Nasr ialah yang pertama, menerjemahkan arti per kata. Metode ini dapat menerjemahkan arti per kata sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik arti dari setiap kata pada setiap ayat atau bacaan Al-Quran. Yang kedua, menerjemahkan arti per ayat. Metode ini juga dapat mengetahui makna keseluruhan dari setiap ayat Al-Quran. Yang ketiga, menerjemahkan dengan waktu yang lebih cepat. Yang keempat, menerjemahkan bacaan Al-Quran dari orang yang sedang membaca, baik secara langsung maupun melalui audio. Yang kelima, membedakan arti kata yang sama pada tempat yang berbeda. Sedangkan untuk kekurangan dari metode terjemah An-Nasr ini antara lain yang pertama, pola metode ini kurang efektif apabila diterapkan pada peserta didik yang berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan pada anak dengan usia lebih dari 15 tahun, daya ingatnya cenderung menurun sehingga kurang efektif bila menggunakan metode terjemah An-Nasr ini. Yang kedua, pola yang digunakan kurang relevan apabila diterapkan pada orang dewasa, baik itu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran lingkup pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, tidak memperhatikan tingkat hafalan peserta didik yang berusia dewasa. Mengingat metode ini lebih menekankan pada teknik hafalan dengan cara mengulang-ulang lafaz atau ayat Al-Quran beserta artinya, hal ini kurang cocok karena teknik seperti ini membuat peserta didik dewasa merasa jenuh dan terlalu monoton. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait kelebihan dan kelemahan metode terjemahan An-Nasr. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.